Shalom, selamat sore saudaraku yang terkasih. Kita ada lagi di tempat kudus ini. Mari kita siapkan hati kita. Tepat hari ini doa pencurahan Roh Kudus sudah masuk hari ke-7. Biarlah yang ada di tempat ini terus tekun, terus giat sampai hari ke-10. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Biar kita serahkan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan. Hati kita sore hari ini hanya untuk Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat katakan, Bapa. Amin. Ubah kami Tuhan. Benar Yesusku. Kami mau dibentuk seperti emas Tuhan. Oh Bapa, amin. Yes Tuhan. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau diubah Tuhan, kami mau dibentuk. Haleluya, haleluya. Seke alabaya se, teke alabaya se.
mencintaimu Tuhan lebih dari apapun. Pakai kami Tuhan, layakkan kami, terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, 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 sembah dan oh haleluya. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Tuhan ini Tuhan. Sore menjelang malam ini Tuhan, kami datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kami datang untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh bangga kami pada sore hari ini Tuhan, dapat melayani-Mu, dapat beribadah di tempat ini lagi Tuhan. Memanjatkan ucapan syukur yang sungguh luar biasa Tuhan. Mungkin dalam satu hari ini sungguh luar biasa penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan, yang tidak dapat kami balas semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menanti-nantikan curahan Roh Kudus-Mu atas kami di tempat ini terus Tuhan. Pakai kami terus Tuhan, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap untuk selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tetap kita masih berdiri ya saudaraku. Kita tetap semangat. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, kata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata
kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kayaknya yang kurang bergairah yang mana ya? Ayo Bapakku, biar lebih semangat lagi Bapakku. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Yuk. Biar lebih semangat lagi menanti-nanti curahan Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Sekarang waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja bersamamu Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Biar Tuhan pakai hambanya lebih dahsyat lagi hari ini. Haleluya. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Amin. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga.
Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesusku, terima kasih Yesusku. Benar Tuhan, Kau hanya melihat hati hamba-Mu Tuhan. Kau tidak pernah memandang harta. Yang Engkau lihat hanyalah hati kami Tuhan. Kesetiaan kami, ketekunan kami Tuhan di dalam pengiringan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Terima
kasih Yesusku, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat terkasih, katakan, ya Aba. Amin.
Haleluya. Haleluya. Sekali lagi satukan hati kita. Iya. Haleluya, haleluya. Sekela bayalan. Haleluya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Ya Aba, Bapa. Rencana pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi pakailah sesuai dengan rencanamu. Di hadapan Engkau ya Tuhan, malam hari ini bersama dengan jemaat Tuhan, kami mengaku dengan satu kebanggaan bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan hidup kami sebagai anak-Mu, maka hidup kami adalah milik Engkau. Maka apa yang terjadi dalam hidup kami mau katakan biar kehendak Tuhan jadi dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami ajar kami untuk terus sungguh-sungguh berani berharap, berani beriman kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin ketika kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ya Tuhan, maka Engkau Allah yang terus berdaulat akan hidup kami dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kami adalah anak-anak Allah. Seberapa banyak kami yang ada malam hari ini Tuhan. Kami yang setia, kami bersyukur. Kami mau katakan bukan karena kuat dan gagah kami bisa melangkah ada di tempat ini. Tetapi semua karena Engkau, karena pimpinan Roh Allah. Dan terima kasih Tuhan karena Roh Allah berdiam di dalam kami. Roh-Mu berdiam di dalam kami sehingga memimpin kami ada di rumah-Mu. Kami selalu rindu lawatan Allah di tempat ini. Duduk diam di kaki Tuhan. Menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Sebelum kami masuk lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Sampaikan apa yang Engkau mau lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita masuk di dalam malam yang ke-7 ya saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kemarin kita berbicara mengenai umat yang diberdayakan Roh Kudus dan pemberdayaan karakter ya. Kemarin ya, pemberdayaan karakter tentu kita masih ingat dari Galatia 5 ya. Galatia 5 pemberdayaan karakter. Di situ ada 2 ya saudara. Saudara mau hidup di dalam kedagingan atau mau hidup di dalam roh? Hidup di dalam kedagingan, kita baca lagi ya sebelum kita masuk lagi ke sini supaya kita lebih mantap ya. Galatia 5
ya. Saya ingin memulai lebih dahulu di sini di dalam Galatia 5 ya, untuk kita ingat lagi Galatia 5 ayat 18. Ya, Galatia 5 ayat 18 kita baca sama-sama ya, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Ayo kita sebutin 2, 3, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, pesta pora. Nah itu apa? Ini kedagingan, ya, kedagingan. Tapi tadi dikatakan di ayat 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Kalau hidup kita ingin dipimpin oleh Roh, maka yang keluar dari kita, karakter kita adalah buah Roh, bukan buah daging. Kalau buah daging tuh ini, iri hati, perseteruan, perselisihan. Nah, buah roh apa? Kita baca sekali lagi. Ayat 22, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita bisa bedakan ya, yang mana yang lebih banyak ada di dalam hidup kita. Keinginan daging atau keinginan roh. Kalau kita bingung, oh sifat ini ada di mana? Buka Galatia 5. Kalau engkau ingin dipimpin oleh Roh Allah, maka hasilkan karakter buah roh. Amin. Kalau engkau ingin dipimpin oleh daging, tandanya engkau belum milik Kristus. Ayat 24 dijelaskan dengan jelas. Engkau belum milik Kristus. Dan hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu bahwa hidup kita dipimpin, ada karakter Kristus di dalam kita karena Roh Allah diam di dalam kita. Karena buah roh itu ada di dalam kita. Maka hari ini kita masuk kepada tema yang berikutnya. Tema yang berikutnya yaitu adalah, tolong ditampilkan tema yang berikut, tema yang hari ini. Dikatakan Roh Kudus dan pemberdayaan misi gereja. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita masuk lagi lebih jauh lagi, saya ingin sama-sama kita mengerti dulu arti misi ya, supaya kita satu paham, sepaham, satu definisi. Jadi masing-masing tidak berangkat dengan definisinya masing-masing. Saya mencoba mencari tahu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa artinya ya. Menurut KBBI maka misi itu berarti tugas yang dirasakan orang sebagai kewajiban untuk melakukan. Nah, itu pengertian secara umum ya, tugas khusus. Itulah yang disebut dengan misi, pengutusan. Pengiriman seseorang untuk tujuan tertentu. Itu yang disebut misi. Jadi dapat disimpulkan pengertian misi itu adalah suatu tugas atau panggilan penting yang harus dijalankan dengan tujuan tertentu. Nah, itu disebut misi ya. Suatu tugas atau panggilan penting yang harus dijalankan untuk tujuan tertentu. Itu secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, kalau menurut Alkitab, saya mencoba juga mencari tahu. Maka misi itu adalah pengutusan Allah kepada gereja untuk membawa Injil dan keselamatan kepada dunia melalui
kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka ada pemberdayaan misi gereja. Ada yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan di sini kita lihat di dalam Kisah Para Rasul satu rangkaian. Di dalam Kisah Para Rasul dimulai dari pasal 2 sampai pasal 6 ya saudara, agak panjang di sini. Ada 4 pasal itu yang merupakan satu aliran ya, satu scope ya, untuk kita mengetahui bahwa Roh Kudus dan pemberdayaan misi gereja. Pelan-pelan kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Ya, karena sudah dikasih Tuhan, karena akhir-akhir ini dan sekarang ini apa yang menjadi kerinduan Tuhan kepada gereja, kepada kita sendiri adalah kuasa Roh Kudus, kekudusan. Dan ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, maka misi gereja adalah memenangkan jiwa-jiwa. Ya, kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, sebelum kita lebih jauh lagi saya ingin kita baca sebentar di ayat 1 sampai 4 ya saudara. Saudara bisa menyimaknya dengan pelan-pelan, dengan memperhatikannya untuk kita sama-sama lebih mengerti. Judulnya adalah Pentakosta ya. Ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, ayat 4 menjadi penekanan kita adalah maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, mereka semua penuh dengan Roh Kudus dengan perkataan atau bahasa-bahasa lain yang diberikan kepada mereka. Sudah dikasih Tuhan. Kita akan melihat kelanjutannya adalah tentang bagaimana Petrus dapat memenangkan jiwa ketika dia berkhotbah. Kita lihat di ayat khotbah Petrus di ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perbuatanku itu. Dan di ayat 17 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sudah dikasih Tuhan. Petrus. Kalau kita lihat mundur sedikit ya mengenai tentang Petrus ya, sampai akhirnya Petrus dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Kita buka di dalam Matius 26 ayat 35 ya. Kita lihat di sini bahwa sebelum dia penuh dengan Roh Kudus, berdiri dengan berani, sesungguhnya dia itu seorang yang takut. Bahkan lebih sedihnya lagi, dia orang yang pernah menyangkal Yesus. Ya, dikatakan kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau.
Semua murid yang lain pun berkata demikian. Saya susah ya saudara kalau baca di depannya, saya lebih suka membuka Alkitab saya sendiri ternyata ya. Matius 26 ayat 35 ya. Di sini dikatakan judul perikopnya di pasal 30 dikatakan Petrus menyangkal Yesus. Kita lihat bagaimana seorang yang dipenuhi Roh Kudus dengan berani menceritakan tentang Yesus. Walaupun semula dia punya sisi yang lain yang berbeda. Di ayat 34 dikatakan Yesus ayat berapa? Ayat berapa tadi? 33 ya, ayat 33 ya. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tuh Petrus berkata seperti itu. Lalu Yesus bilang apa? Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan ayat 35, Petrus kembali dengan keyakinan. Dia katakan, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Lalu kita lanjut lagi masuk di ayat 73 sampai 75. Disinilah kita lihat ayat 73, saudara sudah dapat semua. Matius 26 ayat 73 dikatakan di sini, judul perikopnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Nah ayat 74, baca sama-sama 2-3. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Seorang Petrus. Mungkin di dalam kehidupan kita pun kita pernah melakukan. Mungkin kita tidak menolak atau kita tidak langsung dengan terang-terang berkata, aku bukan pengikut Yesus. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu di dalam kita mengecewakan hati Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hukum dirimu dan berasa engkau tidak mampu. Jangan hukum dirimu berasa engkau tidak layak. Karena kita bisa belajar dari seorang Petrus. Apa yang dia lakukan? Di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya, kita mau baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41, kita baca sama-sama 2-3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka 3.000 jiwa. Misi gereja. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka yang Tuhan mau adalah kita memberitakan tentang Yesus. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus di dalam kita yang Tuhan taruh. Kemarin kita sudah belajar dari hidup kita keluar buah roh, kasih, sukacita. Dan kita mulai mengajak kepada sekeliling kita. Untuk apa? Memenangkan jiwa, memberitakan Injil, membawa orang kepada Roh Kudus, membawa orang kepada Kristus. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kerinduan kita? Kita mau katakan, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepadaku untuk aku dapat membawa jiwa kepada Yesus. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak berhenti hanya sampai di kita. Dan kita bilang, Tuhan, aku tidak bisa bicara, aku tidak pandai bicara, aku tidak pernah ketemu orang. Ayo, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan engkau diam. Jangan engkau diam. Ketika engkau tahu Roh Kudus ada di dalammu, bahwa ingat,
Ada tujuan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ada tanggung jawab yang kita mesti berikan. Membawa jiwa-jiwa. Ada satu lagu lama, Cihawa kayaknya tahu lagunya. Nantikah tanganku kosong ketemu dengan Tuhan, tidak satu yang kutolong bawa di kaki Tuhan. Nah, satu lagu lama. Nantikah tanganku kosong ketemu dengan Tuhan, tidak satu yang kutolong bawa di kaki Tuhan. Satu kali pun Tuhan akan bertanya, apa yang kau bawa? Ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita. Saya selalu rindu, saya katakan, ayo doakan keluargamu. Bawa sekelilingmu supaya tangan kita tidak kosong ketemu dengan Tuhan. Supaya hati Tuhan dipuaskan di dalam kita. Kita akan belajar lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Kita akan belajar bagaimana dari seorang Petrus lagi ketika dengan mulutnya dia katakan, ya, saya ingin kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Ini ketika Petrus sedang berjalan, ya, ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju bait Allah, dia ketemu kepada seorang yang lumpuh. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di ayat 3, langsung di ayat 3 ya, dikatakan ketika orang itu melihat, yaitu maksudnya di situ adalah orang yang lumpuh itu, dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Peminta-minta. Lalu ayat 4 dikatakan apa? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu ayat 5. Lalu orang itu menatap kepada mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, lihat apa yang Petrus lakukan. Ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dia punya? Lanjutkan baca. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pengemis, dia berharap sesuatu. Tapi kita punya yang lebih berharga, yaitu Yesus. Panggil nama Yesus. Dia katakan apa? Dalam nama Yesus, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Mujizat terjadi ketika Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lumpuh. Orang itu dipulihkan, tubuhnya, hidupnya, imannya. Ini juga yang menjadi tugas kita, saudara. Dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Rasanya kita tidak berani. Rasanya mungkin kita takut. Tapi Roh Tuhan ada di dalam kita. Berprogres. Terus naik ke atas. Kita sudah tahu bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita. Membawa misi gereja. Dan kita sebagai anak Tuhan, kitalah sang pembawa kesembuhan rohani kepada siapapun. Mungkin berat, tidak mudah, direndahkan. Jangan khawatir saudara, jangan kecil hati. Kalau ketika engkau memberitakan kebenaran, jangan kecil hati. Kalau dia belum menerima, kau harus berpikir berarti dia bukan menolak saya, dia menolak Yesus. Jangan takut. Beritakan saja, karena kita melakukan hal yang baik dan Tuhan akan memakai kita sebagai alat pemulihan bagi dia. Ingat, Petrus dan Yohanes, dia tidak punya apa-apa. Orang berharap yang lebih,
Tapi dia beritahukan mujizat dari nama Yesus. Kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 di sini tentang adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Lagi-lagi Roh Kudus memberi keberanian untuk menjalankan tugas, untuk tetap bermisi melakukan. Kita ingat, kembali lagi sebelum kita baca, kita ingat siapa Petrus. Tadinya dia pernah menyangkal Yesus. Tapi karena penuh dengan Roh Kudus, dia berdiri dengan berani. Kalau kita lihat, ya saudara yang dikasih Tuhan, ayat 1 pelan-pelan ya, kita baca pasal 4 ayat 1 dikatakan, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka tidak suka, penolakan akan Yesus. Tapi saudara, kita bisa baca untuk kita lihat lagi di ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat 4, disinilah luar biasa bekerja. Dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi berapa? Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Memberitakan tentang keselamatan. Sebelum kita memberitakan tentang keselamatan, kita harus yakin bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Kita baca ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Inilah dasar yang kita harus tahu dan kita bisa sampaikan. 2, 3 kita baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Bisa katakan amin. Ini saudara kiranya menjadi satu keyakinan. Ada tertulis. Jadi ketika kita dengan berani menceritakan tentang Yesus, karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Dia. Kecuali di dalam Dia. Dan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Pada kita ada Roh Kudus sehingga kita mampu berbicara. Inilah waktunya saudara. Inilah waktunya kita tidak bisa berdiam diri. Ini waktunya kita tidak boleh berdiam diri. Ketika kita tahu bahwa Roh Allah sudah berdiam di dalam kita, maka waktunya kita untuk bersaksi. Tuhan taruh beban itu di dalam kita. Kita tidak bisa lagi berdiam diri. Itulah yang harus kita lakukan. Kita baca lanjut lagi di ayat 31 Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara mau dipakai Tuhan untuk menjalankan misi gereja, amin. Inilah kita. Kita dipakai, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah berdiam di dalam kita. Roh Allah berdiam di dalam kita. Dan itulah yang harus kita yakini. Nah, di pasal 5 kita akan melihat bagaimana orang yang berani mendukakan hati Roh Kudus. Tadi kita belajar seorang Petrus, tadinya dia menyangkal Yesus.
Tapi dia mau diubahkan. Penuh dengan Roh Kudus, dipakai Tuhan dengan secara heran. Kita lihat perbandingannya di pasal 5 dikatakan tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Jadi Roh Kudus menuntut satu kekudusan. Gak bisa sembarangan. Kita baca ya di ayat di pasal 5 ya. Di pasal 5 kita baca dulu mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian bergantian ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Baca ayat 2. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Ayat 4. Ayat 5 saya baca ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara bisa mengerti ketika Ananias dan Safira mereka menjual sebidang tanah. Tapi mereka berdua saling berkompromi, kong kali kong satu yang lain. Makanya di ayat 2 dikatakan dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Maka di ayat 4, di ayat 3 Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah saudara dikasih Tuhan, ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, menjadi ingat-ingatan kita. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin di tempat yang lain, orang lain tidak mengetahui. Dikatakan, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Hari ini, kalau ada sesuatu yang masih engkau simpan rapat-rapat, dan itu sulit engkau lepaskan. Kalau engkau rindu Roh Kudus diam di dalammu, mari engkau mengaku di hadapan Tuhan. Kalau tidak, seperti firman Tuhan ini dikatakan, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan berdusta kepada manusia, tapi kepada Allah. Ini berarti apa? Tuhan menjaga kekudusannya. Bapak Gembala katakan Roh Kudus ingin masuk kepada hati yang kudus. Jadi artinya Tuhan memperhatikan, Dia tahu. Yang kita butuhkan adalah apa? Ketulusan, kekudusan, takut akan Tuhan. Itu yang terus harus kita minta. Itu yang harus selama kita ada di dalam dunia ini, perjalanan kita, perjuangan hidup kita, yang kita pikirkan adalah bagaimana melakukan kehendak Allah. Bagaimana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Masuk di pasal 6 ada sesuatu yang menarik ya saudara, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bagaimana Allah menghendaki semua orang, pelayan-pelayan Tuhan, walaupun pelayan yang sederhana, untuk tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita masuk di dalam Kisah Rasul pasal 6 ya. Judulnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin.
Melayani yang tidak bisa dilihat orang. Orang miskin yang tidak diperhitungkan. Tidak perlu satu pendidikan yang baik. Tapi ternyata untuk melayani itu pun Tuhan mau mereka orang-orang yang ada di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Ya, sudah dikasih Tuhan. Saya baca ya, mungkin ada baiknya saya baca ayat 1 supaya kita runut ceritanya ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara baca ayat 2, 3. Untuk melayani meja. Saudara tahu pelayanan meja, apa sih pelayanan meja? Ya kita tuh ibu-ibu bawa makanan, rapi-rapi, itu pelayanan meja. Kelihatannya sederhana ya, tapi diperhitungkan ada di sini catatannya. Saya juga tadi membaca siang tadi. Lalu di sini dikatakan ayat 3, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu, sama-sama kita lanjutkan, 2, 3, yang terkenal, baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, setiap pelayanan punya nilai di mata Tuhan. Jadi saudara jangan berkecil hati, aduh kok ini dipilih seperti ini. Ternyata pelayanan meja pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Penuh roh dan hikmat, terkenal baik. Jadi gereja yang sehat, gereja yang adalah kita sendiri harus apa? Gereja yang mau melayani, yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya hari ini kita mengerti apa yang Allah inginkan. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada misi gereja, ada pemberdayaan misi gereja. Ketika Petrus diberi kuasa, kita diberi kuasa untuk memenangkan jiwa. Membawa mujizat. Ketika Petrus dan Yohanes ada di dalam gerbang indah, aku tidak punya apa-apa dikatakan, tapi Yesus, aku punya Yesus, bangkit dan berjalanlah. Apa pengertiannya? Memulihkan orang-orang yang terluka. Memiliki keberanian. Tadi kita sudah baca, sebab keselamatan itu tidak ada selain Yesus di bawah kolong langit ini. Tetap memberitakan Injil. Lalu tentang Ananias dan Safira. Mereka mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Jaga kesaksian kita. Jaga kesucian kita. Lalu dalam pelayanan. Sederhana pelayanan itu mungkin tidak diperhitungkan orang. Tetapi tuntutannya ternyata sama. Harus penuh dengan hikmat. Harus penuh dengan roh. Saudara dikasih Tuhan. Maka betapa kita rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Penuh Roh Kudus, hidup di dalam roh dan menghasilkan buah roh. Amin. Hidup di dalam roh, penuh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Kiranya firman Tuhan memberkati kita malam hari ini. Kalau engkau tahu, katakan terima kasih. Kalau engkau tahu dan engkau sudah mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan seutuhnya, menyalipkan keinginan daging. Firman Tuhan kemarin, karena aku mau hidup sebagai anak Tuhan. Roh Allah berdiam di dalamku. Maka ketika Roh Allah diam di dalamku, maka misi gereja itu menjadi bagian kita. Tugas gereja
itu menjadi bagian kita, bersaksi, menceritakan tentang Tuhan dimanapun engkau ada. Tidak mudah, tidak juga susah. Percaya, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat. Dia tidak mencari orang-orang yang sempurna. Tapi dia mencari orang-orang yang siap dipakai untuk melayani pekerjaan dia. Amin. Tuhan mencari. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, apa yang kita takutkan akan dirubah menjadi keberanian untuk bersaksi. Jadi misi gereja bukan pilihan saudara, tapi panggilan untuk kita yang mau percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saudara ambil untuk bisa berlutut, ambil bagian. Kita mau katakan kepada Tuhan, datang Roh Kudus, kau kurindu. Dan biarlah hanya Dia yang kita rindukan. Dan biarlah hanya Dia yang kita rindukan. Bersekutu. Ketika kita duduk diam bersekutu, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menjalankan misi gereja. Dan jangan pernah takut saudara. Apa yang berani engkau kerjakan, Allah memperhitungkan. Allah memperhitungkan. Haleluya. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, amalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup-Mu. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sudah dikasih Tuhan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ukuran seperti apa yang ingin engkau berikan kepada Tuhan, karena itu akan kembali kepadamu untuk diukurkan kembali. Maka firman Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepadamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kembali. Seberapa besar engkau berani memberikan kepada Tuhan, seberapa besar engkau ingin berikan kepada Tuhan, maka ukuran itu akan kembali diukurkan kepadamu. Kau berani memberikan seluruh hidupmu, maka segalanya Allah akan berikan kepadamu. Maka ketika kau katakan, aku rindu hanya bersekutu dengan Engkau, kau memberikan hidupmu hanya untuk terus bersekutu dengan Tuhan, menjadi teman persekutuannya Allah. Waktu-waktu yang kosong, bukan kau merasa aduh gak ada kerjaan, aduh ngapain ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kelelahanmu, di tengah waktu istirahatmu, di siang hari, cari Tuhan. Cari Tuhan. Bukan lagi engkau sibuk mencari orang-orang, hanya sekedar ngobrol. Saudara, ini bukan lagi waktunya. Kesepian, ini bukan lagi waktunya. Dari kita yang hidup, dipenuhi dengan Roh Allah. Bukan lagi itu yang keluar dari mulut kita. Tidak ada kerjaan, kesepian, kebingungan. Lalu kau sibuk menelpon orang-orang, seolah-olah kau sibuk mencari teman. Bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu persekutuan dengan Tuhan. Berdoa dan kau akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, Allah memampukan engkau untuk berani bersaksi. Maka engkau akan menjalankan misi gereja. Jangan lupa saudara, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Seberapa banyak, seberapa besar, sama-sama kita mau katakan, Tuhan, aku ingin memberikan semuanya, lebih dari apa yang aku punya. Lebih luas, lebih lebar, lebih dalam. Hanya untuk Tuhan. Haleluya. Jadikan Roh Kudus yang terutama di dalam engkau. Sudah dikasih Tuhan, jangan anggap remeh. Jangan kau menganggap remeh. Orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia akan diluputkan dari mata si jahat. Haleluya. Roh-Mu bekerja Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan sekedar engkau sibuk memikirkan tugasmu. Katakan terima kasih Tuhan untuk tugas ini. Tapi sebelum melakukan tugas, engkau ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sudah tadi membaca, bahkan hanya sekedar pelayan meja untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Dicari orang-orang yang berhati baik, yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya pengiringan hidup kita tidak bisa seenak-enaknya. Tidak bisa semau-maunya kita. Allah tidak pernah kekurangan orang, saudara. Ketika Allah rasa engkau tidak layak, Allah punya banyak orang untuk ada di pekerjaannya yang kudus. Kita mau katakan, Tuhan, terus pakai aku. Pakai aku Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Rasakan Allah bekerja dalam hidupmu. Rasakan damai sejahtera Allah menjamah engkau. Haleluya, izinkan Allah bekerja dalammu.
Katakan, Tuhan, aku hanya ingin memberi yang terbaik untuk Engkau. Aku hanya ingin melakukan apa yang Engkau mau. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Berkati jemaat-Mu malam ini, Tuhan. Oh, Roh Kudus penting bagi kami, Tuhan. Lebih penting dari apapun di dalam dunia ini. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan jamah. Kalau ada dari hatimu sesuatu yang kau simpan, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kau mendukakan hati Allah. Kita sudah tadi belajar contoh-contoh bagaimana orang yang memiliki Roh Kudus memiliki keberanian. Tapi orang yang berani mendukakan hati Roh Kudus, dia akan dilenyapkan. Dialah yang mengetahui dari tempat yang maha tinggi. Katakan, Tuhan, segala ikatan dosa aku mau hancurkan. Jamah hatiku, buat pemulihan untukku, buat keluargaku. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan, minta kepada Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jamah jemaat-Mu, Bapa. Kami hanya rindu Engkau lebih dari semua. Ku rindukan, ku rindukan, ku telah terima, tapi perlu dan rindukan. Banyak telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku nyanyikan dengan lembut, saudara. Nyanyikan dengan perlahan, dengan lembut, sambil engkau mengangkat tanganmu, dengan penyerahanmu, dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Kau terus rindu untuk merasakan jamahan Allah. Amin. Ku rindukan, ku rindukan. Katakan kerinduanmu. Ku rindukan, ku telah terima, tapi perlu dan rindukan. Banyak telah ku terima,
tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu kau. Katakan ku rindu kau, ku rindu kau. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku rindu kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu kau. Banyak telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu kau. Allah tahu kerinduanmu, kerinduan untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hanya itu yang kami rindu Tuhan. Hanya itu yang kami perlukan ya Tuhan. Seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Miliki dia, miliki Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Bukan miliki yang lain. Jadikan dia yang terutama. Haleluya. Akhirnya dalam masiki alamat, akhirnya dalam masih, akhirnya dalam masih alamat. Roh Kudus bekerja. Kami perlu Engkau, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kalau malam ini mereka belum dipenuhi Roh Kudus Tuhan, ketika mereka sampai di rumah, mereka terus bisa rindu duduk di kaki Tuhan. Ada waktu-waktu di siang hari Tuhan, oh kuasa-Mu nyata bekerja. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan penuhi. Penuhi Engkau artiakan dalam masiki jama Tuhan. Oh, dengan Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu dan menjadi saksi Allah. Haleluya. Kami mau setia, ya Allah. Kami mau setia Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kalau hati mereka masih ada yang terluka, beban mereka, oh kalau dari hati mereka ada yang tersakiti, jamah Roh penolong ada atas kami. Kami ingin mencintai Engkau lebih dari apa yang ada Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Kami tidak mau sibuk mengumpulkan apa yang dapat kami hitung, tapi kami mau sibuk mengumpulkan Tuhan bersama dengan Engkau Roh Allah, melakukan kehendak-Mu, mengerjakan yang Engkau mau ya Tuhan.
Ya lama tekanan masih. Bekerja buat jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada hati yang harus dibentuk Tuhan, malam hari ini bersatu hati kami mau katakan bentuk kami. Oh, kalau ada yang belum berkenan, Tuhan tegur kami. Agar hati kami kudus dan Engkau ada, Engkau bisa duduk, Engkau bisa berdiam di dalam hati kami. Amin. Glory. Setiap hati yang hancur Allah jamah. Setiap hati yang rindu ya Bapa, Engkau melihat. Terbatas kemampuan hamba-Mu, terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah tentu yang lebih rindu menjamah jemaat-Mu. Ya Bapa. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Saya jemput kita bangkit berdiri. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan jamah hidupku. Ketika Tuhan menjamah kita, semua berubah. Semua berubah. Di dalam batin kita berubah. Karena ada Roh Allah berdiam di dalam kita. Amin. Engkau yang rindu dijamah Tuhan. Ya jamah segenap hidupku. Beri damai di hatiku. Amin. Amin. Semua berubah. Sekali lagi, yakin dengan iman kita, Dia menjamah kita. Dia jamah segenap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Setiap tangan yang terangkat Tuhan, semua kami yakin kami sudah berubah di dalam Engkau. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Maka kami percaya Tuhan, jamahan Allah menjadi bagian kami malam ini. Dan setiap kami sudah dijamah oleh Engkau, semua sudah berubah. Hal-hal yang tidak berkenan kami lepaskan. Hati yang sulit mengampuni menjadi hati yang penuh dengan kasih. Hati yang penuh dengan damai. Hati yang sulit menguasai diri, Tuhan, kami dapat memiliki penguasaan diri. Hati yang susah, kami memiliki sukacita karena damai Allah tinggal di dalam kami. Kami mau terus belajar Tuhan. Kami terus ingin belajar memandang Engkau. Memandang Engkau seumur hidup kami. Kami tidak mau dikalahkan oleh dunia ini. Keadaan sekeliling mungkin mencoba menghalangi kami. Iblis yang mencoba merasuki pikiran kami.
Tapi kami mau katakan, kami mau ingin pikiran Kristus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang setia, karena mereka ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, berkati. Pembawa pujian, pemain musik, multimedia, kolektan, Tuhan berkati. Mereka yang terus merawat gereja ini, Tuhan berkati. Mereka yang selalu membawa makanan ke tempat ini, Tuhan berkati. Persembahan mereka, Tuhan berkati. Mereka yang berani memberikan bagian-Mu, Tuhan berkati. Persepuluhan, Tuhan berkati. Karena Kau berkata, Engkau akan memberkati mereka. Berkati kami semua, Tuhan berkati. Perjalanan kami pulang, Tuhan jauh dekat, berjalan kaki juga Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Sepanjang malam kami istirahat, Tuhan Yesus berikan istirahat yang tenang. Ketika besok kami bekerja, Tuhan berkati usaha kami. Kami yang berdagang, kami yang berjualan, kami yang bekerja dengan orang lain. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Hikmat-Mu menyertai kami. Dan ibadah besok, hari yang ke-7 sampai dengan penutupan hari Pantekosta, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang tidak pernah datang, Tuhan berikan mereka kerinduan. Buat mereka rasa bersalah. Kejar mereka Tuhan. Agar mereka tahu bukan lagi mementingkan kedagingan ini, tapi ingin mengejar roh Allah diam di dalam kami. Sebelum kami pulang, makanan yang kami menikmati Tuhan sucikan dan kuduskan. Jadi satu kekuatan buat tubuh kami. Malam ini sekali lagi hamba-Mu berdoa, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Keluarga kami, kenalan kami, saudara kami, kalau ada yang sakit parah, malam ini kami berdoa di dalam nama Yesus, mujizat-Mu bekerja. Kami panggil di dalam nama Yesus, Engkau bekerja. Mungkin mereka ada di tempat yang jauh, tapi kami percaya kuasa Allah tidak akan pernah terbatas ya Tuhan. Kau sanggup melakukannya, asalkan kami panggil di dalam nama Yesus. Kami percaya kekuatan baru ada bersama dengan kami. Kami percaya sukacita baru ada bersama dengan kami. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah. Berkat dari anaknya Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin.